ada sebuah pertanyaan yang cukup legendaris di antara para pecinta hewan, yaitu tentang siapakah yang sesungguhnya menjadi raja hutan sejati, apakah harimau atau singa. Kalau mereka dipertemukan dalam satu tempat di mana mereka tidak memiliki pilihan untuk melarikan diri, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan mereka berdua? Kalau Baraya misalkan mendapatkan pertanyaan itu, Baraya pilih mana? Tim singa atau tim harimau? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan kita melihat statistik, maka kita menemukan dalam sejarah ada banyak sekali perkelahian antara harimau dan singa yang didokumentasikan atau setidaknya yang dituliskan. Dan dari banyaknya dokumentasi itu menunjukkan bahwa harimau selalu atau hampir selalu unggul dibandingkan singa. Bahkan singa yang sangat terkenal, singa Atlas, itu juga tewas dalam pertarungan melawan harimau dari India. Kalau misalkan kita melihat permainan logika sederhana, maka memang selayaknya harimau yang menang. Kenapa seperti itu? Ya karena harimau berkelahi seperti kucing, alih-alih berkelahi seperti anjing layaknya singa. Harimau biasanya langsung menyerang tengkuk atau leher, kemudian menggunakan tangan. Mereka lebih cepat, lebih gesit, bertenaga lebih besar, otot-ototnya lebih kuat, dan lain sebagainya. Sedangkan singa tidak seperti itu. Tetapi, nah, walaupun misalkan secara statistik kita melihat itu, kemudian dalam perbandingan logika juga kita melihat yang seperti itu, tetapi video-video terkait dengan pertempuran antara harimau dan singa, biasanya singa yang dominan, harimaunya yang lari. Harimau itu bahkan 3 ekor harimau, 4 ekor harimau ketemu sama satu singa, biasanya mereka menghindar atau bahkan lari gitu. Kenapa bisa seperti itu? Berarti dalam hal ini adalah singa itu memang tidak terlalu kuat, tetapi dia fearless, tidak takut dan lain sebagainya. Begitu kan? Ya, jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah Baraya tim harimau atau tim singa? Karena singa ternyata benar-benar pemberani dan rela melawan harimau yang ukurannya jauh lebih besar sekalipun, dan mereka biasanya mengintimidasi. Nah, kalau Baraya masih kebingungan dalam hal ini, saya berikan sebuah penjelasan yang relatif adil, karena biasanya fakta itu adil. Jadi begini Baraya, harimau itu hidupnya soliter, hidup itu sendirian. Jadi walaupun dia ada sebagai predator puncak, tetapi dia benar-benar sangat rentan kehidupannya, karena dia tidak ditopang oleh individu harimau yang lain. Dia kadang-kadang berburu berdua, kadang-kadang kalau lagi remaja gitu, kadang-kadang dia berburu berdua kalau musim kawin, tetapi sebagian besar perburuan mereka itu dilakukan sendirian. Apa masalahnya dari sini? Masalahnya dari sini adalah harimau menjadi sangat takut atau sangat khawatir terhadap cedera, walaupun kecil. Jadi harimau itu kalau bertemu dengan musuh dan potensi kemenangan dia dalam perkelahian itu adalah 70% misalkan, maka dia tetap akan mundur. Kenapa seperti itu? Karena masih berpotensi untuk membuatnya cedera. Cedera dalam harimau itu benar-benar fatal. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia hidup sendirian. Bayangkan Baraya begini, harimau itu harus berburu, kemudian dia mengalami cedera, misalkan tangannya terkilir. Tangan terkilir itu adalah hal yang biasa, tapi akhirnya dia tidak bisa berburu selama 2 minggu, atau selama tangan terkilirnya itu belum sembuh. Kan begitu. Nah, kalau dia tidak bisa berburu selama 2 minggu, dia bisa mati gara-gara kelaparan, hanya gara-gara tangannya yang terkilir itu. Maka harimau itu sebisa mungkin akan menghindari konfrontasi langsung terhadap hewan lain, terhadap sesama harimau lain, misalkan begitu. Hal ini tidak ditemukan dalam singa. Singa itu ketika dia bertarung, dia memiliki kelompok dan berjuang untuk kelompok itu. Jadi ketika misalkan dia mengalami cedera, misalkan cedera tangannya terkilir 2 minggu gak bisa sembuh, misalkan gitu ya, dirawat di Barcelona, misalkan begitu. Nah, dia santuy-santuy aja. Karena apa? Karena ada kelompok besar yang memberinya makan selalu. Dia akan cukup asupan makan sampai cederanya sembuh lagi. Karena itu singa tidak khawatir dengan adanya cedera. Makanya ketika dia berkelahi, dia menggigit apapun. Tidak seperti harimau yang langsung menggigit tengkuk karena untuk mengurangi konfrontasi. Jadi pengen langsung ngebunuh aja dengan cepat. Kalau singa dia bisa gigit apapun gitu. Kan begitu. Nah, kenapa singa misalkan harus seperti itu? Karena singa itu berjuangnya bukan untuk dirinya, tapi untuk kelompoknya. Singa itu bisa bertarung sampai mati untuk melindungi wilayahnya, untuk melindungi kelompoknya. Kenapa? Karena kalau si singa itu misalkan ya, singa itu kalah kemudian terusir dari kelompoknya, gak ada yang bisa dia ngasih dia makan. Karena itu dia akan mati kelaparan dan pelan-pelan dalam penderitaan. Jadi dia akan mati-matian berkelahi. Jadi dia itu jiwanya benar-benar pemberani, karena yang dia hadapi adalah resiko kehilangan kelompok yang memberinya makan.
Begitu. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan karakteristik yang berbeda. Saya harus garis bawahi, spesies harimau dan singa itu relatif mirip, bahkan bisa dikawinkan, punya anak juga. Karena itu, makanya mereka sebenarnya adalah spesies kucing yang ya benar-benar dekat secara genetik. Tetapi walaupun mereka dekat secara genetik, ternyata perilakunya, kehidupannya benar-benar berbeda satu sama lain gara-gara apa? Kebutuhan yang berbeda. Jadi harimau ingin mempertahankan nyawanya. Bagaimana cara mempertahankan nyawanya? Mengurangi konfrontasi sebisa mungkin. Bahkan dapat gonggongan anjing, kadang-kadang harimau mundur. Begitu. Sedangkan singa itu inginnya, motifnya, tujuannya adalah bertahan hidup, sama seperti harimau. Tapi karena itu maka dia harus bertempur, bertarung sampai mati melawan penyusup atau melawan singa lain untuk bisa mempertahankan keluarganya dan wilayahnya. Jadi tujuannya sama-sama bertahan hidup, tapi kebutuhan kemudian membuat mereka memiliki perilaku yang sangat berbeda. Nah, di sini, bisakah cerita tentang harimau dan singa itu kita terapkan pada manusia?